Jurnalis Cilik. Ada Kasania Leonardo di sini. Bang, kameranya yang manis bang. Nih, Oi, oi. Gitu dulu sementara. Nanti kalau nggak ngomong di situ, di sini, di sini. Kasania Leonardo, konten kreator dan sekarang lagi fokus di aksi sosial gitu ya. Dia bisa dikatakan begitu. Oke. Selanjutnya ada Kak Syamsuddin Ilyas. Ini keduanya sama-sama pengajar ya bisa jadi. Kak Sania kan menjadi pengajar anak-anak korban bencana gitu kan. Kalau Kak Ilyas ini adalah pengajar anak-anak di Jakarta Utara, jurnalistik begitu ya Kak Ilyas ya. Bisa diceritakan dulu Kak Ilyas apa sih yang diajarkan gitu? Warga Cilincing asli. Suruh geser, aku juga geser nih. Ini geser. Bang, udah belum nih bang? Deh, sini ya. Ya, laporannya tadi masih mungkin 100% nih karena kurang dari 1,5 Kota Lamongan ini akan mulai jam nonton ya di SCTV dan juga di kanal ini di linknya sama juga di BTW. Terima kasih banyak. Semoga cerita ini membawa inspirasi buat teman-teman di luar sana, apalagi anak-anak muda yang masih bingung nih mau ngapain. Iya, boleh, boleh. Boleh. Boleh di sini ya. Boleh. Kalau Kak Sani apa ini lembaganya? Oh ya, Sani. Cakra Abdi Praya Responsif. Bisa ya, daftar ya? Bisa, sok aja kantor kami di Tendean. Bisa langsung sekalian, ada namanya juga, tulisan depannya itu kedai kemanusiaan. Karena ada kedai yang hasilnya itu untuk alam dan membahagiakan manusia. Jadi silakan ke kedai kemanusiaan, boleh sok ditanya. Kalaupun volunteer sok aja. Yes, terima kasih Kak Sania, Leonardo, Kak Ilyas untuk berbagi bersama teman-teman Liputan 6. Saya antar kembali ke tempat transit. Terima kasih banyak. Minal aizin wal Oh, dibawa pulang. Buat pajak. Oh, iya. Jadi Presiden Dunia. Presiden Dunia. Ya. Kebijakan resmi pertama saya adalah hampir sama seperti tadi, memberikan lebih banyak lagi ruang-ruang bermain untuk anak-anak, khususnya di tempat-tempat tertinggal. Setuju. Aku sangat setuju. Sepakat. Sepakat ya. Jadi anak-anak, harapannya gimana Mas? Anak-anak tidak harus menghidupi dirinya dan keluarganya, harus berpendidikan, harus belajar dan bermain. Gitu ya Mas. Gimana sama Mas Ilyas? Kak Sania, kalau kamu Iya. jadi kepala sekolah zaman now. Mengurangi kata kocak di semua sekolah. Jadi SPOK plus kocak itu nggak ada. Ya, ini sesuai dengan aturan Gen Z ya, kepala sekolah. Kak Ilyas, jika Kak Ilyas menjadi seorang Menteri Pendidikan, boleh dibaca. Kebijakan resmi pertama saya adalah Kebijakan resmi pertama saya adalah bagaimana memberikan hak-hak kepada anak agar mereka dapat bermain di ruang-ruang publik dengan bebas dan memberikan
edukasi sejak dini kepada anak-anak. Jadi ruang bermain mereka kita perbanyak. Karena di Cilincing itu benar-benar mereka minum luar biasa. Lautnya di tembok, awalnya mereka bisa berenang dengan bebas, saat ini di tembok mereka harus pergi ke sana berbayar. Keren, luar biasa nih. Kak Sania, kalau kamu jadi wali kota Gensi, Wali kota Gensi, ya betul. Kebijakan pertama saya adalah mewajibkan velocity dari semua aspek, semua harus gini, gitu. Wali kota Gensi ya. Kebijakan resmi pertama saya adalah pertama mengusir preman, kedua mengusir parkir liar, ketiga tidak ada yang pungutan liar. Benar, gitu, sepakat. Kata panitia pasti orang Bekasi, betul. orang Jakarta coret ya? Iya, sama mengurangi ya benar pungutan liar, karena kasihan yang pada usaha dipungutin. Udah keringetan sendiri, habis itu dipungutin. Betul, kan deh. Ini aman ya teman-teman ya? Aman ya? Aman ya? Ini nggak dipungutin warga ya? Nggak usah. Membangun jurnalisme dari kecil itu apakah nanti tujuannya akan membangun generasi muda yang kritis? Seperti tadi yang saya bilang dari awal, memang memasukkan jurnalisme itu ke anak. Tapi setelah dirasakan selama 8 tahun ini saya dulu di jurnalisme anak, dan itu memang membangun kritis terhadap anak-anak sangat penting. Awalnya anak-anak mereka merasa minder ketika bertemu orang-orang dari sana. Iya, mereka belum memiliki pertanyaan kenapa ini begini gitu ya. Ketika mereka masuk di kan kita akan tahu ini dasar. Jadi itu terbangunlah mental mereka. Ketika mereka dibawa, karena sering juga di teman-teman di luar sana yang membawa anak, dan mereka terlatih dari mental mereka kembali ke mereka berada di luar. Belum tentu orang yang orang dari sana ya ke utara akan berani untuk menghadapi situasi yang memang di sana ya, orang di Jawa Timur. Tapi ketika mereka dibawa ke misalnya ke timur selatan, mereka akan memiliki semangat itu, semangat yang mentalitas tadi, karena melalui teknik-teknik dasar yang kita ajarkan, meditasi itu menemukan mental dan semangat anak-anak. Di situ sih bagaimana membuat hal yang memang tidak bisa diberikan oleh orang tua mereka. Sama ketika di sekolah mereka sudah mendapatkan matematika atau pendidikan lain, tapi di sini mereka benar-benar diajarkan tentang metode dan dasar yang memang orang-orang dewasa yang ngelakuin dunia anak. Kalau Kak Sania bisa di trauma healing atau Walaupun traumanya juga belum selesai ya di hidup ini sampai ini ya. Cuman saya mencoba untuk bilang trauma healing sebenarnya bukan ranahnya, karena bukan psikolog. Cuman lebih ke ayo kita mengajar, kita happy, kita juga ayo kamu nggak sendirian, ada juga yang akan nemenin anak-anak semua gitu sih. Iya benar. Sangat berkesan. Selama 4 bulan, 5 bulan mengajar, relawan-relawan tadi kan perpisahan kami dari pameran itu. Itu anak-anak luar biasa, dari ratusan anak yang belajar dan seleksi sekitar 30 sampai 35. Itu luar biasa, terharunya akan selalu kembali mengamankan, walaupun kita nggak memaksakan relawan itu untuk mengikuti lagi di angkatan selanjutnya. Pasti mereka selalu ada itu kekangenan itu yang mereka rindukan. Dari 2018 berarti udah ada yang gede dong sekarang? Sudah, sekarang ada mahasiswa dan alhamdulillah dari biaya kuliah mereka dia dengan fotografi menjadi fotografer di Kota Tua. Ini namanya big impact, benar-benar big impact. Tapi kalau foto ronsen bisa nggak mas? Tidak ada yang tidak mungkin, siapa tahu dia jadi Dokter.
Dan kami di kegiatan kami tidak mengajarkan anak memang harus mengikuti kami seorang wartawan. Jadi apapun kalian jadi apapun kalian nanti suatu saat bisa jadi dokter, arsitek, intinya kalian akan mengingat kegiatan ini dan kalian akan berbagi secara gratis kepada anak-anak di tempat manapun. Itu yang kami harapkan sana. Harus mendapat sesuatu atau apapun. Mereka jadi dokter, mereka jadi insinyur atau kakaknya itu, mereka berbagi kepada orang-orang yang gratis. Berarti dari yang dulunya murid balik jadi relawan gitu, ada gitu ya? Ada, iya. Ada ya? Jadi cycle gitu ya, muter gitu, regenerasi gitu ya. Nah, Mas sudah ada regenerasi belum? Saat ini sudah. Sudah ya? Jadi yang SMA kita libatkan, kita ada kunjungan kemarin ketika Ibu Menteri PPPA di Bali, anak-anak jurnalis kan mengikut masih SMP. Ibu Menteri di Bali. Kemudian pameran anak-anak di Semarang di Adil Ini relate banget ya sama liputan 6 ya, jadi menghadirkan berita secara verifikasi, edukasinya juga gitu. Oke, kita next ke challenge lagi. Apa nih? Apa ya? Gubernur Jakarta. Gubernur Jakarta. Yes. Aduh. Siapa pasangannya? Saya boleh. Saya akan mengembalikan fungsi pesisir di Jakarta Utara seperti mana mestinya masyarakat pesisir harus bisa menikmati pesisirnya tanpa harus jauh-jauh ke sana untuk bayar karena mereka memiliki pantai, harus pantai yang panjang. Teluk Jakarta itu sebenarnya yang saya tahu ya, saya juga pernah menjadi seorang nelayan waktu COVID. Jadi lo ya? Saya pernah merasakan jadi nelayan waktu COVID. Jadi merasakan Teluk Jakarta sebenarnya nggak ada ikannya. Bukan nggak ada, lebih banyak ikannya. Tapi pembuangan limbah dari musim melalui 13 anak sungai itu Iya. Habis. Untuk apa bu orangnya? Berarti ikannya udah mati 13 kali ya? 13 karena 13 Iya, 13. Dari sini masih. sosialisasi terhadap pembuatan tanggul ke masyarakat pesisir nggak ada. Seakan-akan secara perlahan membunuh masyarakat pesisir. Mereka ditaruh di rusun, kotak-kotak. Tidak bisa lah. Masa mereka harus menjahit jalan di atas rusun. Mereka harus selalu berdampingan dengan laut. Boleh nanti dipilih ya. Dipilih Gubernur Jakarta tahun berapa ini kira-kira? 2000. Syamsuddin Ilyas dan Sania Leonard 30 pasangan. Apa nih singkatannya? Sail. Saya. Sail. Tapi kalau bahasa Inggris sail ya bisa jadi. Kan iya, Cocok bener. kan? Ih, pinter banget ini kita jadi status aja ya. Ayo. Ya, boleh ya. Bikin surat persen. Oh, Langsung aja nih. Oke, terakhir Kak Sania. Ya. Kalau kamu jadi wali kota Bekasi, wah kalau jadi wali kota Bekasi, Seru nih pasti. iya, saya benar balik lagi ke yang mengutin parkir. Saya ini exact yang mengutin parkir. Tolong itu ya, dan di situ ya. Saya nggak mau ada yang parkirnya Pak. Sih bukan gimana Pak, kan udah ada itunya tuh alat-alat yang itunya ya. Udah ngapa sih gitu, udah nggak mau kurang-kurangin apa gitu. Terus sama di Bekasi ya, kalau bisa, saya sih kalau bisa aja itu nanti pembuangan segala macam kan saya pikirkan di mana ya. Soalnya kasihan Kemang Pratama tuh kasihan kalau sekali banjir ya. Iya segitu, tinggi banget. Kata saya, dinaikin ke orang-orang gitu kan. Bisa kita iniin sama kita pungutan-pungutannya kita kurangin itu udah gitu. kita disuruh kecilin suara. Oh kita disuruh Jadi kecilin ada suara. kode api. Oh Apa ya iya kita apa-apa. berbisik-bisik. Oh ada yang mau siaran. Oh ada yang mau siaran. Gak apa-apa, ini namanya in real life. Jadi kita jujur-jujur aja. Gak apa-apa. Jam berapa siarannya? Kan nggak akan bisa menunjukkan jurnalistik kepada anak-anak ketika anak-anak karena mereka masa bermain. Jadi tadi teman-teman nggak mungkin gini ya kalau kamu bisa menerapkan ilmu jurnalistik ke anak-anak kalau kamu menerapkan ikutin orang dewasa. Tapi itu loh metode-metode yang kita gunakan kayak misalnya 5W1H kita menggunakan metode aduk simba A itu apa, D di mana, ibu bagaimana, D di mana, si siapa, itu akan mereka ini. Kemudian dengan fotografi itu dengan kamera kami sambil metode-metode itu yang akan selalu digunakan anak-anak bermain-main sambil belajar.
akhirnya mengena. Oke, berbicara soal manusia, pernah ngerasa lelah nggak? Ya aduh. Apalagi Kak Iles ya, kesannya ya, kalau dilihat kan emang ya sekarang udah jadi pekerjaan utama sebagai seorang relawan begitu gitu. Tidak hanya lelah, kalau kami ya pernah hampir sedikit down ya, mungkin di angkatan ketiga ya. Banyak. Justru tantangan kami bukan dari masyarakat kan, karena tantangan kami dari pemerintah karena kita di pameran karya anak-anak selalu menonjolkan hal-hal yang negatif di kampung halaman kami. Ketika melakukan pemerintah dasar, mereka merasa terkritisi dengan hasil karya anak-anak itu. Padahal kami tidak seperti itu, karena dunia jurnalistik bukan dunia settingan. Apa yang anak-anak tangkap, apa yang anak-anak gambar itu kan hasil dari imajinasi anak-anak. Sempat down, tapi alhamdulillah dikuatkan oleh teman-teman. Jangan, ini dakwah kamu sebagai seorang jurnalis. Garis bawah itu. Karena berdakwah itu tidak hanya seorang ustaz, kamu juga itulah menguatkan umat. Rasanya. Sama sih. Sebenarnya kalau dibilang capek, ya capek. Apalagi kan biasa kalau jalanin program cuma sehari 2 hari. Bisa bertahun-tahun, lembat aja kita urusin 3 tahun lamanya gitu. Belum ini lewat tapi belum beres, masih ada program lain kayak Papua dan lain sebagainya. Itu kayak sorry ya, kadang ada saat dimana kalau lagi capek banget bukan capek, muak. Kenapa itu? Kayak waduh, apalagi kan kalau dibalik lagi ya tempat bencana kita emosi harus stabil lah. Jadi kayak udah capek banget, capek secara fisik, secara mental gitu. Tapi gimana ya, balik lagi anak-anak gitu, tujuan awal gitu, walaupun ibaratnya sampai udah kayak wah banget, tapi udahlah gitu. Emang tujuan awalnya aku harus apa, ya itu harus diselesaikan juga, tanggung jawabnya harus ada. Apa yang kita mulai harus kita selesaikan. Betul. Dengan baik. Betul. Oke, baiklah. Kita ke games yuk. Boleh dibagi. Apa sih yang membuat Mas Ilyas dan mungkin teman-teman yang ada di Jakarta Utara itu akhirnya bikin kelas ini? Awalnya sih biasa ya, sebagai warga pesisir Cilincing Jakarta Utara yang melihat gimana ya anak-anak usia ini gitu, kenakalannya, narkoba, pernikahan ini Banyak ya? sekali. Akhirnya itu yang membuat kenapa anak-anak dari tingkat satu edukasi jurnalistik, karena kan nggak harus agama ya, karena akhirnya ya awalnya sih memang banyak pertanyaan gitu. Biasa ini impossible, dunia jurnalistik nggak akan bisa masuk ke dunia anak-anak, kan dunia orang dewasa. Dengan metode yang khusus memang kita sudah awalnya kita terapkan gitu ya. Jadi pada prinsip kita jangan mengikuti anak-anak, jangan mengikuti kami orang dewasa, tapi kamilah yang harus mengikuti anak-anak. Nah pada ide ini sih tercetus 2015, cuman kamu waktu itu masih bekerja ya di media cetak itu. Kemudian ketika resign 2018 akhirnya kelas jurnalistik ini terbentuk. Angkatan pertama di pesisir pertama kali itu di Jakarta Utara, mungkin di Jakarta ya, kelas jurnalistik khusus untuk anak. Bahkan Kompas sudah mengatakan bahwa ini satu-satunya dunia jurnalistik yang pertama kali di Indonesia yang diadakan khusus untuk anak-anak usia. Nah, goalsnya apa sih Mas dengan adanya kelas itu? Jadi kami mengajarkan anak-anak itu selama 4 bulan. Ending itu pameran, di mana di bulan pertama kami mengajarkan tentang dasar penulisan. Oke. Dasar penulisan artinya anak-anak yang harus bisa baca dan menulis. Sekolah dasar dan bisa baca. Bulan kedua kami mengajarkan tentang dasar fotografi, dan kami mengajarkan nggak langsung kamera DSLR atau kamera ini. Kami mengajarkan dengan kamera kardus yang dilubangi. Kamera kardus, wow. Aku baru tahu malahan. Jadi untuk melihat, benar, untuk melihat point of view gitu ya. Kemudian mereka setelah hunting di lapangan dengan kamera kardus, mereka mempresentasikan dan menggambarkan hasil yang dilihat dia di lapangan itu. Kemudian diikuti dengan bulan kelimanya pameran foto, itulah ending dari anak-anak dan disaksikan oleh masyarakat. Kenapa kelas kami begitu banyak dari luar sana kenal gitu, karena pamerannya diikuti oleh banyak orang wali kota dan kelurahan sama
dan untuk mengapresiasi karya anak dalam kategori kategori. Berarti ada batch-batchnya para tamu gitu ya. Nah, Kak Sania mungkin mau kolaborasi kali ya? Iya, Bisa ya tadi dibawa ke lewat kopi ini. Iya, menyenangkan Keren banget sekali. sih. Udah pernah ke Cilincing belum? Kalau Cilincing belum, tapi kalau Jakarta Utara waktu itu pernah program sama Kampung Pemulung ya. Iya. Itu di sana juga gitu sama anak-anak di sana. Iya, betul kayak gitu. Mungkin anak-anak yang di posko lain mau ya karena kayak menyenangkan sekali gitu. Iya, beda kelasnya gitu kan. Iya. Kelas jurnalistik. Iya. Jadi memberikan bekal sama anak-anak gitu ya, jadi punya skill gitu. Jadi memanfaatkan ya gawai yang mereka miliki kan Iya, sudah betul. bermedia sosial. Iya, kan? betul. Bagaimana biar ketika mereka mengabarkan atau menginformasikan kampung halamannya, mereka sudah tahu narasinya tuh. Oh ini berita yang tidak menerapkan metode 5W1 berarti itu hoax. Misalnya nggak ada lokasinya di mana, nggak ada tanggalnya, nggak ada. Nah, kita sudah mengajari ke anak. Gitu. Jadi mereka bisa memfilter Dan informasi yang ada di verifikasi. luar gitu. Oh iya, lokasinya nggak ada, peristiwanya nggak ada. Oh ini jangan dulu deh bisa gitu. Wow, keren banget sih. Aku belajar itu waktu di kuliah ya. Nah, iya, makanya. Aku juga lagi. Iya, Makanya ketika kelas ini waktu 2015 saya pengen sama teman-teman jurnal, gue pengen bikin kelas jurnalistik. Udah mendingan lu kerja nyari duit gitu. Nah, itu ada satu lagi pertanyaan. Ngapain sih kalian kayak gini? Buat Mas Ade sama Kak Sania. Ngapain sih sampai ke Taman Bencana? Ngapain sih sampai ke Jakarta Utara ngajar begitu? Pertanyaan yang bagus. Ngapain ya? Ngapain? Saya juga kadang bingung aja. Itu pertanyaan banyak orang sih. Ngapain sih Kak Sania udah duitnya banyak jadi konten Itu apa? kreator? Oh, iya. Tiba-tiba ke tempat bencana. Saya happy. Aku happy mengajar anak-anak. Aku happy melihat anak-anak happy. Karena sebenarnya kalau aku mengajar dan melihat anak-anakku happy, aku juga happy. Jadi aku diberikan energi positif dari mereka. Jadi aku bisa bertahan hidup karena mereka juga. Aku sayang anak-anak. Iya. Sweet sekali. Kalau Memang sama, happy ya. sama. Jadi aku diberikan sedikit ilmu lah oleh Tuhan bagaimana kita bisa berbagi di tengah anak-anak. Ada sesuatu yang memang tidak bisa dilihat oleh Yes. kepuasan itu. Beberapa pertanyaan Ilas, apa sih yang lu dapat dari kegiatan ini? Itu nggak dibayar, gratis untuk anak-anak. Itu kita punya etik, kepuasan itu tidak bisa. Ketika anak-anak sudah menyebut Kak Ilyas, kakak-kakak jurnalistik sudah datang, mereka menyebut Nah, panggilannya apa? Kak Ilyas dan kakak-kakak jurnalistik lainnya kan banyak relawan di sana. Tapi Mas Ilyas itu membuka ini nggak sih kayak volunteer gitu. Misalnya aku kan juga jurnalis kan, teman-teman ini yang pengen ikut gitu. Boleh bisa karena Bisa ya? di setiap di setiap pengajaran bulan pertama misalnya materinya penulisan itu benar-benar harus mereka punya basic penulisan. Kita nggak bisa di luar dari dunia itu. Foto jurnalistik pun kita harus benar-benar foto jurnalistik yang menjadi pemateri. Nggak bisa di luar dari itu. Jadi benar-benar nggak main-main, kelihatannya main-main tapi pembelajaran itu nggak main-main. Yang foto jurnalistik harus basic foto Harus jurnalistik. basic foto. Kalau yang sering foto selfie nggak boleh? Itu nanti ada pembelajaran Konten di bulan kreator ketiga, kan? itu Iya, bisa. dia begini. Itu bisa. Rata apa nanti akan masuk ke Nah, kamu bisa tuh Kak? Oh iya. Iya. untuk menginspirasi Jadi anak-anak. pemateri berarti kan di sana. Bisa. Keren banget aku kayak Cuma di liputan 6 ya, kita kasih wadah. Oke, Kak Sania mungkin ya, ini kan berarti sudah dari tahun 2021 terjun ke bidang sosial. Tantangan apa sih yang paling berat gitu ketika switch? Oh berarti gitu kan kayak di depan kamera Kak Sania kita taunya ngelawak banget. Terus di switch jadi seorang yang peduli sosial gitu. Aku jujur kepribadian aku adalah tantangannya karena aku nggak bisa serius sebenarnya. Jadi kalau di sana kan aku nggak boleh ketawa yang masa ya bayangin dong. Wah tiba-tiba wah itu yang ada kita apa nggak dibukuin. Jadi sama Putri Indonesia ya mau kolaborasi. Oh iya. Sama Putri Titian. Putri tidur. Putri boleh. Bukan Fitri Duyung ya. Bukan. Aku mau jadi Putri Duyung kayaknya enak badannya licin. Dan pakai sama Mas Ilyas. Oh iya benar. Wow. Oh Mas, semoga. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa merambah di pesisir Nusantara. Ada beberapa tempat-tempat. Karena memang kegiatan kami tidak diwarnai oleh
mereka mau bisa instansi mana pun kita biasa tidak badan hukum juga bukan yayasan juga jadi mereka bebas untuk bisa membuat kegiatan itu mudah-mudahan bisa berakhir tidak terpatah dan posisi di Nusantara. Wow, Mas ini kan Mas dan Mas Ania ini kan ya kan sebenarnya adalah yang muda yang berpengaruh, api berpengaruh menurut kalian apa sih? Baik dan Baik yang baik ya. baik. Kayak orang bener. Oh kayak sehat. Emang sehat. Kalau kerjaan. Ada pesan nggak sih dari kakak-kakak berdua ini untuk para generasi muda yang mungkin pengen menjadi volunteer, konten kreator atau konten kreator plus volunteer di kamu? Apa yang bisa dikasih? Relawan tuh aku selalu bilang relawan adalah rela berkorban jangan melawan. Jadi Bisa dibuatin? jadi apapun yang terjadi, apapun yang harus dilakukan terima weh karena kan dari awal mau jadi relawan kan nggak boleh melawan, apapun yang terjadi di lokasi sok aja. Sama balik lagi ke tujuan mau relawan mau jadi apa sih? Kalau misalkan kayak ya yang penting mah gitu ya. Karena jadi relawan nggak cuma untuk diri sendiri tapi juga untuk banyak pihak begitu. Sama teruslah bertumbuh, berakar, berakar, bertumbuh dan menjadi berguna bagi sekitar kayak pohon. Filosofinya pohon ya. Iya. Satu lagi, Kailas dulu. Singkat Mas. bergerak berdampak jika memiliki inisiatif baik terus saja lakuin jangan banyak pikir bergerak. Karena ketika banyak pikir banyak konsep banyak ini pasti nggak akan jadi spontan. Aku sedang Oke. Itu berdampak apa ya ke tubuh kita sendiri? Oke, kita ke teman kita sini ya. Teman kita yang ada di studio MTX ini lagi di persiapan menuju liputan Awards 2025. Halo Aurika. Ya, dari kesannya dulu. Berdua deh, langsung aja deh. boleh Malam atau pagi? Malam malam Kenapa? gelap suka bintang. gak macet malam gak macet Instagram atau TikTok? Instagram. Kak, dua-duanya mata pencarian saya saya nyari nafkahnya di situ Baru deh. TikTok deh Next. Solo traveling atau rame-rame? kalau Kenapa? hari tentu ya Tapi kalau rame-rame nggak jadi biasanya ya? iya Udah bikin grup, tapi nggak jadi nggak jadi jalan. biasanya nggak jadi Banyak maunya. terus curhat ya baru nggak jadi berangkat teman-temannya Iya. Terus, spontan atau terencana? Spontan. spontan spontan Spontan, kenapa? udah tadi unya tadi udah bang my trip oh iya Bandung ya ampun. Jadi Kenapa spontan? jadi biasanya kalau spontan Oh, ya dong. abang ini saya gelitikin nih laka-lakanya Lagi, nonton film atau baca buku? Buku. tuh kan ada Beda ya, makanya aku juga film lagi. jurnalis kita enak Ada 1000 buku di rumah. oh iya Merasa tidak ada apa-apanya. ih rumahnya Mas Ilis emang perpusnas Ya, Sebelahnya kebetulan. hobi buku 1000. Emang hobi baca Mas? Ya jurnalis. kadang banyak teman-temannya. oh tapi buka donasi dulu sama Awalnya sih enggak, tapi teman-teman kasih akhirnya ya udah gitu karena mereka memberikan kadang juga dari kita juga yang baca ada anak-anak juga Berarti bukan perpus mini gitu ya? ada. jadi soalnya kalau gede perpus Apalagi ya? apalagi aku deh yang kasih pertanyaan Boleh. ya
olahraga atau mengajar? Olahraga Oh, atau mengajar. Mengajar. Olahraga. Olahraga. Gitu soalnya. Main apa makan? Ah, Makan. 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 Mendingan dapat uang 7 miliar sekarang apa 100 juta tiap bulan? Miliar sekarang aja. PU, bagi PU. Sekarang aja. Ya, Yang pasti ya. 7 miliar sekarang kali ya. Walaupun 100 juta tiap bulan. Aku 7 miliar sekarang. 7 miliar Bisa investasi. ya. Oh bener, pintar nih. Oh beranak pinak. Oke, mendingan jadi, ya berputar. Mendingan jadi MPR atau jadi gubernur? Ayam. Gak deh. Enggak dimasukin bang pilihannya. Mendingan jadi apa? Rakyatnya boleh nggak? Jadi orang biasa aja. Orang biasa aja. Capek ya? Kemarin Tapi di sana- di sana Oh, iya benar. Tilas bisa jadi lurah, lu bisa camat. Masa lu banyak, oh enggak. Iya benar juga. Bang saya mau Seperti ini aja lah. perpanjang sih. Benar saya kesal besar ya. Selalu gitu. Dia bisa jadi lurah, lu bisa jadi camat, enggak. Mau pamer. Oh, sama satu lagi. Apa? Mendingan jadi orang yang pintar atau jadi orang yang beruntung? Bakwan, soalnya no. Pintar udah pasti beruntung, orang beruntung belum tentu pintar ya. Iya, tapi dia ibarat kata dia hoki terus ya. Tapi dia kalau ditanya jawabnya Pintar lah. pintar. Kita bisa pintar cari Orang bisa duit. bisa beruntung. Bisa pintar kerja. Oh, aku beruntung lagi. Maksudnya kayak, oh, tiba-tiba jadi presiden. Misalnya tiba-tiba kayak, oh, ya kamu jadi punya perusahaan besar. Tapi kamu, oh, gitu. Bisa sih. Aku tadi agak keserempet mungkin kayak salah ininya, tapi aku minta maaf. Tapi aku maksudnya nggak gitu teman-teman, serius. Ini ada pertanyaan nggak? Iya. Kayak pagi atau malam? Senin atau Minggu? Bekasi atau Jakarta? Jakarta. Jakarta deh. Jakarta. Jakarta. Itu bukan di Jakarta, Jakarta. Mendingan jadi pimpinan atau jadi host? Mas lagi. Jadi orang biasa. Bisa ngerosting pimpinan. Katanya nggak dibayar. Ya. Tapi enaknya host gitu, jadi agak. Tapi mau nanya sama Mas Ilyas, Boleh. Mas mendingan ngajar atau jadi jurnalis tapi dibayar mahal? Tetap. Goyangnya. Oh iya. Hijau. Iya.